berjumpa lagi melalui siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Kita hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan yang akan menopang kita dalam membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami terus diberikan waktu dan kesempatan untuk belajar tentang firman. Kalau kami merenungkan diri kami selalu ada di dalam dosa. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Tapi kami berterima kasih karena Tuhan selalu menyatakan kuasa-Mu supaya kami mendapat keselamatan. Maka kami terus memberi diri kami kepadamu Tuhan. Salah satu bagian yang akan menuntun kami adalah terus dengan membaca dan merenungkan firman. Persiapkanlah kami sekalian, baik hamba yang menyampaikan, bahkan sekalian umat Tuhan yang akan mengikuti mendengar proses tabura Injil dalam pemberitaan Injil. Akan terus juga dituntun oleh Tuhan supaya kami semua mampu menjadi pelaku firman dalam setiap perbuatan kami. Kami mohon ampun untuk salah dosa yang kami lakukan dan kami membutuhkan hikmat dan kuasa Roh Kudus untuk menolong kami sekalian. Amin. Bagian firman Tuhan yang hendak kita pelajari di hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat Ibrani pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-26 sampai dengan 28. Dengan perikop Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Ayatnya yang ke-26 dan juga sampai dengan ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Sebagai imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ayatnya yang ke-27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ayatnya yang terakhir ayat 28, sebab hukum Taurat menempatkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang lebih menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikian bagian firman Tuhan yang telah kita dengar. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang selalu memberi diri untuk mendengar firman Allah, tapi juga memelihara dan terus melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang berbicara tentang imam besar yang agung. Itulah tema yang diberikan untuk kita. Dan berbicara tentang imam, pasti kita akan mengingat perjanjian lama. Di perjanjian lama, seorang imam bertugas melayani ibadah mula-mula di kemah suci dan selanjutnya di bait Allah. Dan tugas utama para imam yaitu memelihara dan menjamin hubungan dengan Allah di tempat ibadah yang kudus dan menolong umat agar tetap kudus. Para imam biasanya mengenakan pakaian khusus. Kita bisa dapat itu di dalam Keluaran pasal 28 ayat 4 sampai 39, yaitu mahkota emas yang bertuliskan kudus bagi Tuhan dan baju efod penutup dada yang bertuliskan nama ke-12 suku Israel. Itulah tugas seorang imam yang melayani di kemah suci sampai dengan di bait Allah. Ketika bait Allah masih ada, para imam bertugas untuk mempersembahkan korban syukur kepada Allah dan memohon pengampunan atas dosa-dosa umat. Sedangkan jemaat Tuhan yang terkasih, dalam pandangan perjanjian baru secara khusus dalam surat Ibrani yang telah kita ikuti dalam pembacaan di hari ini, Yesus dipandang sebagai imam besar yang agung. Mengapa demikian?
Pengorbanan Yesus yang paling tinggi dan sempurna itu telah nyata dan menghapus dosa umat manusia. Maka penulis dalam pembacaan kita di hari ini memulai dengan menekankan syarat yang meletak pada imam besar, yaitu seorang yang suci. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membandingkan para imam yang bertugas di masa perjanjian lama, mereka juga adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa. Tetapi dengan penekanan yang juga disampaikan dalam perjanjian baru, menekankan kepada Tuhan Yesus sebagai imam yang agung, yang bisa melakukan perbuatan Allah dengan melakukan pengorbanan melalui kematian dan kebangkitan. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah manusia yang sempurna dan tidak memiliki kesalahan dosa apapun, dan dia terpisah dengan kita sebagai manusia biasa. Ini yang membedakan dan mau memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa ketika imam besar bertugas dengan segala pekerjaan pelayanan, tetapi sesungguhnya Yesus menggenapi di perjanjian baru dan menjadi imam yang agung. Dan dia telah memberikan banyak hal untuk kita, bahkan dia menjadi korban yang sesungguhnya kalau disampaikan dalam pembacaan kita, tugas seorang imam mempersembahkan korban. Namun Yesus menggenapi dengan memberikan dirinya sebagai korban penghapus dosa. Itu berarti Tuhan Yesus adalah segala-galanya yang memberikan dirinya menjadi pribadi dan menjadi imam besar untuk dunia, baik untuk masa perjanjian lama tapi juga masa perjanjian baru. Oleh sebab itu di sini kita mau belajar bahwa yang menjadi imam besar dan agung adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menyikapkan segala pekerjaan pelayanan yang Allah kerjakan di masa perjanjian lama, baik oleh para imam sampai dengan di masa perjanjian baru. Yesus membawa kita untuk memahami bahwa dia adalah puncak dari semua pekerjaan Allah yang dikerjakan baik oleh para imam sampai kepada Yesus sebagai imam besar yang agung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dituntun oleh firman Tuhan di hari ini untuk memberi diri kita mengetahui bahwa siapapun diri kita, sehebat apapun kita, status atau apapun, baik dari sisi rohaniawan ataupun dari sisi pemerintah, Yesus yang lebih tinggi. Dan dialah imam agung yang bisa melakukan apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan yang telah menjadi bagian yang setiap saat kita pelajari dari waktu ke waktu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai pendengar dan juga sebagai pelaku firman, mari kita menyadari bahwa kita hidup itu karena Yesus yang memberikan pribadinya sebagai korban syukur penghapus dosa, tapi dia juga adalah imam melebihi imam Harun, bahkan Melkisedek dan siapapun yang tertulis di perjanjian lama. Yesus hadir untuk bisa menyatakan bahwa dia adalah manusia yang sempurna, imam yang agung, tapi juga yang memberi diri ada di dalam kerendahan hati, yaitu di dalam pengorbanannya melalui kematian dan kebangkitan. Untuk itu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mari kita terus memberi diri untuk bisa belajar firman Tuhan. Banyak rahasia yang harus kita ketahui, kita pelajari, karena kita ada di dalam masa yang juga menuntut kita untuk bisa dan menambah wawasan dalam pemahaman firman Tuhan, supaya kita semakin mengenal siapa itu Allah Yesus yang selalu ada dan menyertai kita, dan kita pahami itu hanya di dalam pertolongan Roh Kudus. Kita percaya bahwa imam besar yang agung adalah Yesus. Dialah juru selamat kita yang sudah memberikan banyak penyertaannya, perlindungannya untuk kita. Oleh sebab itu kita menghargai segala yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga kita mempersembahkan hidup kita juga menjadi korban persembahan dalam kata dan perbuatan, iman dan keyakinan kita, sehingga kita tahu bahwa Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dialah imam agung yang besar dan mulia dan yang tidak berdosa, mampu memberi diri untuk menjadi penghapus dosa, supaya kita terus mempermuliakan namanya, baik sekarang di situasi perkembangan dunia, masa kesukaran, tapi juga masa yang akan datang dengan segala tantangan. Mari kita percaya bahwa imam besar yang agung yang adalah Yesus akan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati kita, Roh Kudus menolong kita, supaya kita terus memberi diri kita
belajar firman Tuhan, tapi juga mampu melakukan dengan segala keyakinan yang kita miliki, yaitu iman sebagai dasar kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah belajar tentang firman-Mu Tuhan. Banyak hal yang sudah kami ketahui tentang firman-Mu. Tapi semakin banyak kami mempelajari Engkau, semakin kami mengalami pertumbuhan iman. Inilah kerinduan kami. Maka kiranya setiap firman yang diperdengarkan melalui Tabura Injil menguatkan kami sekalian, supaya kami juga memahami bahwa Engkau Yesus adalah imam besar yang agung, yang bisa memberikan segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan itu sudah terbukti ketika Engkau mati dan bangkit bagi kami sekalian. Kami tidak bisa membalas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, tapi kami mau belajar terus bersama dengan Tuhan, supaya kami semakin melekat dengan Engkau dan kami semakin berakar di dalam firman. Berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan, berkati kami semua yang terus memberitakan firman, sehingga kami semua ada di dalam pekerjaan pemberita Injil untuk mempersiapkan umat-Mu, mempersiapkan diri kami, menantikan Yesus Engkau sebagai imam besar yang akan datang untuk menjadi hakim atas kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati program Tabura Injil untuk terus menyatakan kuasa kebesaran-Mu melalui pemberitaan Injil. Bapa di dalam sorga, semua yang mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati, supaya kami mampu memahami siapa diri kami. Itu karena kasih dan anugerah-Mu membuat kami ada sebagaimana kami ada sampai di hari ini. Ini doa syukur permohonan kami, dan kami terus mohon kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, sehingga anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami sekalian dari sekarang ini kekal sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, demikian pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Saksikan Tabura Injil sehingga kita terus ada di dalam ungkapan syukur melalui kata dan perbuatan kita dari sekarang kekal sampai selamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.